Halo saudara, berjumpa dalam episode Sapa Dunia kali ini yang dibawakan langsung dari kota New York dalam salah satu event maraton terbesar di dunia, New York Marathon. Saudara, pagelaran maraton salah satu yang terbesar di dunia, New York City Marathon, kembali digelar secara penuh setelah tahun lalu dilakukan secara terbatas karena pandemi. Tahun ini, acara ini kembali diikuti oleh 50.000 peserta dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Sebanyak 50.000 pelari dibagi dalam beberapa gelombang start dan harus menempuh rute lari sejauh 42 km melalui 5 borough New York. Mulai dari Staten Island, Brooklyn, Queens, Bronx, dan berakhir di kawasan Central Park di Manhattan. Rekor tercepat lari terakhir selama 2 jam 5 menit dipecahkan pada tahun 2011. Diikuti oleh pelari amatir dan profesional seluruh dunia, para pelari asal Indonesia tak pernah absen ikuti acara maraton yang masuk ke dalam 6 besar acara maraton dunia ini. New York City Marathon tahun lalu diselenggarakan secara terbatas akibat pandemi, setelah pada 2020 acara lari ini ditiadakan. Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP27 berlangsung di Mesir hingga 18 November 2022 mendatang. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggalang dukungan internasional untuk memitigasi bersama perubahan iklim. Namun, perang di Ukraina masih membayangi konferensi ini. Ahli perubahan iklim mengatakan jangan sampai perang Ukraina mengalihkan perhatian dunia dari krisis iklim saat ini. We need to be able to deal with multiple crises. And the truth is that with the war in Ukraine and with the complexity around oil and gas supplies, there is an opportunity, and I say that with respect. There is a chance now to really invest in clean and green rather than to invest in hydrocarbon infrastructure. That's what the world needs to do right now. Konflik di Ukraina justru bisa menciptakan momentum mempercepat transisi ke energi terbarukan. The government responses around the world, given to this energy crisis, promise to be that we are seeing a turning point in the history of energy, and this crisis indeed accelerate clean energy transitions. Tapi dalam jangka pendek yang terjadi sebaliknya. Banyak negara Eropa kembali ke pembangkit listrik tenaga batu bara merespons disrupsi pasokan gas alam dari Rusia. There is a short-term supply gap that will have to be met, but as long as there isn't huge investment in those fossil fuels, then maybe we just have to accept that. It is the sort of the medium to longer-term trajectory that I hope we see an acceleration of decarbonization as a result of the war in Ukraine. Selain itu, serangan Rusia juga memicu krisis ekonomi global ditandai laju inflasi luar biasa tinggi dan juga ancaman resesi yang mengancam menghentikan investasi selanjutnya terhadap energi terbarukan. Demikian laporan tim VOA. Saudara, data sensus pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2020 menunjukkan warga Amerika Serikat yang punya hak pilih kini semakin beragam. Identitas yang melekat pada calon legislatif yang maju pada pemilihan pada waktu kali ini pun menjadi salah satu faktor yang menjadi pertimbangan para pemilih. Yang jadi pertanyaannya, apakah identitas lebih penting dibandingkan kebijakan yang divisikan oleh para kandidat tersebut? Berikut laporannya untuk Anda. Kerap disebut sebagai melting pot atau tempat berpadunya warga beragam latar belakang, Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan keragaman tinggi. Praktis kepentingan tiap kelompok jadi sorotan dalam pemilu. Familias de México, los problemas de los indocumentados, ayuda a la gente indocumentada. Identitas jadi salah satu pendekatan dalam mencapai posisi politik. Terkadang partai politik bukanlah faktor utama untuk mendukung kandidat. It's really about stopping Asian hate. Tak hanya asal negara dan etnis, latar belakang sosial ekonomi, agama, dan orientasi seksual juga lekat dengan kandidat pemilihan di AS. If I win this race, I will be just the second openly gay guy ever elected to the House from California, and our representation in Congress is incredibly important. Tapi ketika kandidat terpilih dan mulai bekerja sebagai wakil rakyat di gedung Kapitol, seberapa efektifkah politik identitas benar-benar mempengaruhi kebijakan Amerika Serikat? I think that candidates who are less represented have to walk a very fine line between being kind of a champion and a voice for their community
and their demographic group, but also, being palatable for a maybe more general, voting electorate, right? And so, you see a lot of code switching in politics as well. Hanya 28% dari kandidat pemilihan paruh waktu tahun ini berasal dari kelompok etnis non-kulit putih, menurut kompilasi data dari Harvard University. Demikian laporan VOA. Saudara, kita hadirkan berikut profil dari Tati Wuryati, seorang warga Indonesia yang berkarir sebagai pembantu rumah tangga di negeri Paman Sam. Kita akan mendengarkan suka dukanya berikut ini. Ya nggak mesti, kadang-kadang kalau rumahnya gede aku ya sampai 5 jam, 6 jam. Kalau rumah kecil kayak gini-gini paling aku ya 4 jam setengah udah selesai. Sudah lebih 10 tahun, Tati yang akrab dipanggil Eva ini menjalani pekerjaan bersih-bersih rumah. Saat ini, pelanggannya 14 rumah. Salah satu pelanggan Eva paling lama adalah keluarga Ottenstein. Ia pernah menjadi pekerja rumah tangga di keluarga ini dan tinggal bersama mereka sampai anak-anak mereka besar. Sekarang, ia 2 kali seminggu ke rumah ini untuk bersih-bersih. Keluarga Ottenstein adalah keluarga Yahudi Amerika. Saat Eva masih tinggal di rumah ini, mereka menghormati Eva yang beragama Islam. She's Muslim. Great. And she fasts on Ramadan and she prays and she takes a day off on a holy day. And then she's there for all our Jewish and holidays. she helps us on the Jewish holidays. So she's well-rounded. But we're not Doesn't matter. we don't have judgment. We try not to judge like that. Dengan hanya berbekal ijazah sekolah dasar, Eva tidak merasa malu melakoni pekerjaan kasar. Apalagi di Amerika, pekerjaan kasar pun imbalannya layak. Sorry, aku bukan sombong loh ya, ini kenyataan karena aku ya kerjaku tahu sendiri kayak gitu. Aku seminggu sih bisa mendapatkan 16.50, kadang-kadang 17. $1.700. Iya, per minggu ya. Kalau sekarang dirupiahkan, Eva bisa mengantongi 100 juta lebih sebulan. Kerja keras, insya Allah hasilnya memuaskan gitu loh. Emang tapi ya capek. Dari Rockville, Maryland, Supriyono, VOA. Dan demikian perjumpaan kita dalam episode Sapa Dunia kali ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa.